Anaknya ini kalau mau ditinggal sembah ke pasar, itu nangis terus rewel. Kalau dulu orang bilang, bocah kok berak-berek wae. Jadi sebetulnya yang namanya berek itu anaknya kok berak-berek. Terkenal sebagai kota gudeg, ternyata Yogyakarta punya beragam jenama ayam goreng yang legendaris. Usianya sudah setengah abad, tak heran ayam goreng ini jadi langganan para pejabat daerah hingga keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Inilah ayam goreng Mbok Berek. Nama saya lengkap Kadarmiatun. Usaha saya ayam goreng Mbok Berek. Saya umurnya hampir 80. Saya itu generasi keempat meneruskan dari dulu. Ibu saya cuma satu, tidak bersaudara, nurunkan saya. Ini saya sudah 50 tahunan. Dulu itu Mbah Buyut saya kan jualan ayam goreng itu dijajakan di pasar-pasar, dipakai tenggok. Tapi sudah masak dulu. Terus punya anak. Anaknya ini kalau mau ditinggal sembah ke pasar, itu nangis terus rewel. Kalau dulu orang bilang, bocah kok berak-berek wae. Jadi sebetulnya yang namanya berek itu anaknya kok berak-berek saja. Ini ibunya sih berek gitu loh. Itu Mbah Rono di Kromo yang di depan itu ada silsilahnya. Terus Mbah itu punya anak 6. Lah Mbah saya itu nomor 2. Ibu itu putranya 4, putri semua. Tapi tidak ada yang meneruskan. Lah eman-eman, saya yang meneruskan. Dulu kalau habis sekolah, ketepatnya ibu itu. Terus lama-lama punya keluarga, masak sendiri, jual sendiri. Tapi dulu di depan sana, di pinggir jalan. Kalau bisa anak saya itu nuruni saya ya, biar tetap lestari. Meneruskan usaha sejak usia 30 tahun, Ibu Kadarmiatun memegang resep yang sudah diwariskan dari generasi sebelumnya. Bahkan di tengah gempuran ayam goreng kekinian dengan perang harga yang nyaris tak masuk akal, tak lantas membuat Ibu Kadarmiatun beralih ke dapur modern dan mengikuti tren di pasaran. Beliau tetap mempertahankan proses masak di dapur tradisional dengan tungku dan kayu bakar. Prosesnya ya seperti ini Mas, tadi dari ayam disembelih, terus kemudian istilahnya dipetetin, langsung kalau udah selesai terus diungkep. Itu nanti 2 kali. Kalau bumbunya sudah ada di kaldunya itu, cuman kita tinggal kasih garam aja. Ini namanya diungkep itu seperti ini, pakai baskom gitu, biar uapnya yang di dalam baskom ke atas baskom itu jadi masak di dalamnya itu. Jadi kalau nggak pakai tutup kayak gitu, nanti yang masak cuma yang bawah aja yang matang. Proses ngungkepnya pertama ini 1 jam, nanti dibalik 1 jam lagi. Seperti ini memang dari dulu, dari zamannya Mbok Berek dulu itu memang pakai kayu supaya nggak merubah rasa. Kita kalau pakai kompor juga bisa, tapi biasanya banyak yang bilang kalau rasanya agak beda, nggak ada sanget-sangetnya gitu loh gitu ya gitu. Kita proses pembalian. Ini sekarang posisi kan yang matang di bawah, yang atas belum matang. Kemudian setelah itu kita balik supaya semuanya matang bareng gitu. Ini masih mungkin 1 jam lagi ya Mas ya, 1 jam lagi untuk proses biar empuk semua. Nanti setelah itu langsung bisa digoreng, udah matang, udah ready buat digoreng. Tadi di atas itu kan sekarang gantiannya di bawah biar kena kuah. Ini harus ditambah kuah juga ini, soalnya kalau enggak nanti yang atas gantian enggak kena kuah, nanti rasanya beda nih. Lebih matang, lebih optimalnya itu pakai 1 ayam aja, bisa 2, bisa 3 sebenarnya, tapi nanti matangnya kurang sempurna. Tapi kalau mamanya kayak ada yang buru-buru gitu, kita ya pakai kompor juga bisa, nggak cuman pakai kayu saja. Biasanya kalau orang buru-buru itu yang kayak
yang dari luar kota mau naik pesawat atau naik kereta tak buru-buru ya terpaksa kita pakai kompor. Tapi kalau untuk pembeli biasa gitu ya pakai kayu ini. Semuanya kan bisa kena minyak semua kan, jadinya matangnya itu rata gitu Mas. Kalau minyaknya sedikit nanti kering sebelah, jadi istilahnya nggak bisa sempurna. Uniknya, ayam goreng Mbok Brek ini ternyata memiliki peta silsilah keturunan yang cukup detail. Bahkan sejak generasi perintisnya, ini sekaligus menjadi bentuk merekam sejarah dan jejak usaha ayam goreng Mbok Brek yang sudah melegenda. Dulu itu Mbok Brek itu ini Rono Dikromo itu punya anak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah posisi saya itu ada yang di Mbok Brek nomor 2, putranya Mbok Brek nomor 2 Mbah Lompong Rono Dikromo. Sedangkan anaknya ibu itu 4 dan ibu ini cuma 1 tok putranya dari Mbah Lompong. Kalau ini banyak, Tepanca Buati juga banyak, itu banyak, tapi kalau ibu ini cuma 1 dan yang menuruni saya. Ini saya bagian sini, ini anak saya dari sini ke sini. Kalau ini kakak-kakak saya ini tidak ada yang jualan. Belum ada, mungkin nanti tutupnya siapa-siapa ya. Dan nanti biasanya kalau mau jualan ya bilang sama saya. Pada prinsipnya kalau yang namanya Mbok Brek, masaknya ayam seperti ini, seperti aku ini. Kalau yang lain-lain saya kurang tahu. Tapi harusnya sama. Resep itu tetap saya pegang dari ibu saya, ibu dari nenek. Ayam goreng Mbok Brek itu bumbunya juga itu saja. Dari ibu saya ya seperti itu. Kalau dulu saya waktu jualan pertama kali di depan itu 13.500, sekarang 150.000. Kalau niru boleh, seperti apapun boleh, tapi jangan pakai nama Brek. Kalau ayam goreng Kalasan itu orang-orangnya orang Kalasan, dan memang dulu Mbok Brek itu rumahnya di Kalasan. Tapi yang jualan sekarang, yang dijajakan di jalan itu tidak bisa pakai Brek. Dan ayamnya pun lain. Saya kira tidak akan sama dengan produk saya. Kalau di sini tetap dijaga, jadi ayamnya ayam Jawa, tidak neko-neko. Enak dan tidak itu yang nyicipi, yang dahar. Mungkin bilang anak ayam saya tidak enak, bilangnya tidak apa-apa, tidak usah marah. Tuhan itu pemurah. Kalau dulu itu saya kan di depan sana Mas. Kalau di depan sana kan banyak orang lalu lalang yang tidak usah mencari. Tapi kalau di sini sekarang juga alhamdulillah, dulu juga banyak. Sampai 190. Tapi kalau di sini sekarang juga alhamdulillah. Pertama kali saya jual 13. Itu karena saya dulu waktu membangun warung saya itu sudah ada pilar-pilarnya, saya pasang spanduk. Di sini akan ada ayam goreng Mbok Brek. Dan langganan sudah lihat toh, yaitu hari pertama saya habis 13. Tapi juga kadang-kadang nggak laku, kadang-kadang laku. Tapi lama-lama juga laku. Kalau per hari itu 30, 40, ya enggak mesti kok ya. Jadi di sini itu banyaknya itu pesanan. Kalau orang punya hajat, orang ucapan terima kasih, nikahan, ada yang selapanan, ada yang 1000 harian, itu yang banyak. Suka dukanya itu ada, cuma itu sebagai cobaan. Ya sudah saya terima, saya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Pernah dulu ada kok itu catatannya itu hampir 600 apa ya, dibilang ayam saya tidak dipotong, cuma disudet, dibanting. Ya siapa yang mau makan ayam cuma dibanting di itu. Setelah saya ngomong-ngomong sama yang pesan, mau lihat kayak apa ayam saya yang dibanting, yang di itu. Kalau itu memang iya ya tak akoni, kalau tidak ya tidak. Jadi pada waktu itu ayam yang sudah saya sembelih seperti itu tak dum-dumkan sampai ke Solo, sampai kampung semuanya. Tapi kan ya ngelarak ke hati. Kalau berkurangnya ya berkurang. Jadi biasanya 10 bisa 7, bisa 8. Tapi lama-lama Tuhan itu maha adil, maha kuasa, maha melihat apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan itu Tuhan itu tahu. Jadi kalau tidak ya tidak. Suka duka dalam memulai usaha sudah dialami oleh Ibu Kadarmiatun. Salah satunya bagaimana mempertahankan para pegawainya.
yang sampai saat ini masih setia membantu proses pembuatan ayam goreng Mbok Beret. Nama saya Pak Ahmad dari Bantul. Tahun 2000 saya sudah di sini. Serabutannya apa saja, yang penting bisa dikerjakan. Sampai motong ayam, menggiling, memasak, menggoreng, bikin kayak gini, kremes. Ini kremes, ini paling apa ya? Paling enak di ayam goreng ya. Buat apa saja, buat lauk, buat makanan sehari-hari bisa. Di lain sini lebih dari 5.000. Karena ini terlalu murah. Dengan ngungkep segala macam, mohon saya kerjakan semua sama teman-teman yang ada di sini. Yang penting seneng, seneng dan ikhlas. Kalau ikhlas kan los jadinya, nggak mikir yang enggak. Kalau udah masuk di sini kan dianggap apa ya, keluarga. Jadi ibu juga baik, anak-anaknya juga baik sama saya. Jadi pokoknya nyaman gitu aja. Jadi enak, nggak ada yang pikiran yang enggak. Kalau di sini usahanya biasa aja, masalah setiap tahun itu kan beda. Kalau ramai itu puasa, karena orang yang jauh-jauh aja datang ke sini. Ini ambilnya pelan-pelan, jadi enggak. Gimana Pak rasanya ayamnya? Empuk dia. Kremesnya juga gede. Udah berapa lama Pak jadi langganan Bu Beret? Sekitar ada 5 tahunan. Nama saya Daniel Farhan Hanif dari Kulon Progo. Kebetulan baru pertama kali kesini Mas. Rasanya gurih, kremesannya enak ya Mas, kerasa asin gitu, enak. Terus ayamnya juga meresap bumbunya gitu. Pesan saya kalau ada yang mau niru-niru boleh, tapi jangan pakai nama Mbok Beret. Dan kita harus apa ya, tenan-tenan le manembah ning sing kuwasa. Pokoknya aku bersahaja dan tekun serta yang satu jujur.